هبت كالريح 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 قوية شبت كالنار 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 وضية هبت كالريح 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 قوية. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali. Senang rasanya bisa bertemu kembali secara virtual ya, walaupun di media Zoom untuk kajian Jumat setiap Jumatnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi hari ini tema yang akan disajikan untuk kajian Jumat adalah seputar tema hidup produktif ya, yang akan kembali disampaikan oleh Ustadz kita Farhat Umar ya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai kajian mungkin ada baiknya kita awali dengan lafaz basmalah, kemudian dilanjutkan dengan suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, untuk mempersingkat waktu mungkin untuk kajian bisa dimulai, dan kepada Ustaz Farhat Umar dipersilahkan sampai kurang lebih pukul 9 kurang 10 mungkin ya Ustaz ya. 8.50. Baik ya. Untuk bisa kita diskusi bersama. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Sahabat LP POMWI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya men-share materi kajian pada pagi hari ini di layar. Silakan Ustaz. Hidup produktif sebagai muslim atau berupaya menjadi muslim yang produktif. Sahabat sekalian, kita tentu mengenal makna kata produktivitas atau produktif. Produktivitas ini secara umum didefinisikan sebagai rasio atau pembagian antara output dengan input. Output adalah apa yang kita peroleh, sedangkan input apa yang kita keluarkan. Di dalam kita beraktivitas hidup, Allah Subhanahu wa taala telah mengaruniakan kepada kita berbagai sumber daya, sebagaimana Allah bahkan perintahkan kita untuk mencarinya dalam surat Al-Qasas, wabtahi fima ataqallah. Carilah olehmu dengan apa-apa yang Allah telah karuniakan, baik dari karunia rizki, kesehatan,
kawan juga termasuk karunia yang bisa dimanfaatkan untuk kita mendapatkan keluaran, mendapatkan hasil. Ini adalah bagian dari input yang kita harus cari, kemudian kita manfaatkan untuk beramal, beraktivitas yang menghasilkan manfaat. Manfaat yang kita peroleh itulah yang kita jadikan sebagai outputnya. Salah seorang pakar yang meneliti berkaitan dengan produktivitas Muslim ini, beliau ada satu buku produktivitas Muslim Productivity, ya, bisa dibaca. Produktivitas hidup seorang Muslim adalah seberapa besar manfaat yang didapat seseorang dalam mengisi umurnya dengan pengeluaran sumber daya yang dimilikinya, baik berupa waktu, tenaga, pikiran, harta, dan lain sebagainya. Imam Ibnu Qayyim menukil pendapat Imam Hasan Al-Basri, seorang tabi'in yang menyampaikan satu ungkapan atau satu penjelasan. Banyak orang yang dikaruniai rizki oleh Allah dengan harta, tapi sedikit amalnya. Banyak orang yang sehat, sedikit sekali ibadahnya. Banyak orang yang punya kawan, tapi kawannya tidak menambah pahala baginya. Ini adalah satu ungkapan dari Imam Hasan Al-Basri yang menjelaskan tentang bagaimana bisa terjadi seorang mukmin dia tidak produktif dalam hidupnya, tidak dapat menggunakan semaksimal mungkin dari sumber daya yang Allah karuniakan untuknya beramal atau meraih manfaat dengan amalnya itu. Padahal disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmizi, dan Al-Hakim dari Abdurrahman bin Abu Bakrah dari bapaknya, bahwa seorang laki-laki bertanya, "Wahai Rasulullah, siapa manusia yang terbaik?" Nabi SAW menjawab, orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Nabi SAW hanya mengungkapkan inputnya panjang umur. Tentu di dalamnya mengandung makna input-input yang lain. Dengan panjang umurnya itu tentu Allah jamin rizkinya, maka dia dengan panjang umur rizkinya tentu lebih banyak. Dengan panjang umur itu, insya Allah tenaganya juga banyak. Dia bisa mengisi umurnya itu untuk melakukan aktivitas perbuatan yang mendatangkan pahala di sisi Allah, yang Allah ridha padanya dengan amal-amal yang dilakukan. Oleh karenanya, dalam hadis ini siapa yang terbaik? Orang yang panjang umurnya, yakni memiliki sumber daya, kemudian dengan sumber daya itu dia melahirkan amal-amal kebaikan yang bagi seorang mukmin amal kebaikan itu merupakan output. Amal kebaikan itu merupakan output asal amal kebaikan itu diniatkan lillahi ta'ala. Banyak manusia melakukan amal kebaikan tapi tidak menjadi output baginya karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Kahfi 103 dan 104. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a.
Qul hal nunabbi'ukum, apakah mau aku kabarkan kepadamu golongan manusia yang mereka amalnya sia-sia, tidak mendapatkan ridha, tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Haba'an mansura, seperti debu yang berterbangan saja. Siapa mereka? Padahal mereka menyangka telah berbuat sebaik-baiknya. Maka dalam ayat berikutnya dijawab oleh Allah, mereka itu adalah orang yang mengkufurkan Allah, tidak beriman kepada Allah. Maka ketiadaan iman menjadikan amal itu sia-sia. Dan derivasi dari ketiadaan iman juga dijelaskan bagaimana seorang yang beramal tanpa niat lillahi ta'ala juga sia-sia. Menjadi ria, sia-sia. Jadi bagi seorang mukmin adalah amal kebaikan yang dengan amalnya itu dia diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ditanyakan kepada Nabi, siapa yang terburuk? Nabi pun menjawab, orang yang berumur panjang dan buruk amalnya. Sumber dayanya banyak, tapi outputnya buruk. Amalnya output ini buruk jadinya. Tidak diridhoi Allah, bahkan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan berkaitan dengan umur, yang sekali lagi umur ini terkandung di dalamnya umur yang berkah, yang penuh dengan sumber daya, karena Allah Subhanahu wa taala ketika memanjangkan umur seorang hambanya, pasti Allah siapkan sumber daya bagi hamba itu. Tidak akan selesai rizki yang Allah berikan kepada hamba, atau tidak akan dipanjangkan umur seorang hamba hingga telah ditetapkan selesai rizkinya. Artinya kalau dia sudah rizkinya memang sudah Allah tetapkan tidak ada, maka hamba itu akan Allah ambil ajalnya. Jadi berkorelasi dengan sumber daya yang Allah siapkan. Oleh karenanya diingatkan jangan sampai waktu yang Allah karuniakan kepada hamba itu kita sia-siakan. Allah berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi waktu, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal kebaikan. Nah, beriman menjadi dasarnya tadi agar amal itu tidak sia-sia. Output yang kita keluarkan dari penggunaan sumber daya, kalau kita diberi rezeki, kita bisa beramal, sedekah, zakat, dan sebagainya, menolong orang. Kalau kita diberikan kesehatan, kita bisa beribadah, sholat, puasa, dan ibadah-ibadah lainnya, bekerja. Apabila kita diberikan kawan, kita juga bisa beribadah dengan kawan itu. Di antaranya tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, saling menasihati kawan, saling memberi kesabaran atau memberi nasihat kesabaran pada kawan-kawan yang mungkin terkena musibah. Itu adalah kebaikan-kebaikan amal yang merupakan output dari sumber daya yang Allah berikan kepada kita. Berkaitan dengan waktu ini, jangan diingatkan oleh Allah dalam ayat yang lain agar kita tidak menyesal di kemudian hari waktu yang berkorelasi dengan sumber daya yang Allah berikan itu tersia-siakan. Ada penyesalan yang diabadikan di dalam Al-Quran di surat Ibrahim ayat 44. Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa andirin nasa yauma ya'tiyahumul adabu fayaqulul ladzina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qarib nujib da'wataka wa nattabi'ir rusul. Dan berikanlah peringatan kepada manusia terhadap hari yang pada waktu itu azab datang kepada mereka, maka berkatalah orang yang zalim. Orang yang zalim, yakni dalam pendekatan bahasan kita,
Orang yang zalim adalah orang yang tidak memanfaatkan sumber daya yang Allah berikan untuk kebaikan. Dia justru melakukan amal keburukan yang tidak mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb kami, kembalikanlah kami meskipun dalam waktu yang sedikit untuk hidup kembali di dunia ini. Niscaya kami akan memenuhi seruan-Mu dan mengikuti Rasul-Rasul. Akan berbuat kebaikan sesuai yang diperintahkan oleh Allah dan diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Maka ini hanya bentuk penyesalan yang tidak mungkin si hamba kembali. Ini adalah satu bentuk peringatan dari Allah SWT kepada kita semua hamba-hamba yang beriman, agar berhati-hati dengan sumber daya yang Allah karuniakan kepada kita, ya, baik sumber daya waktu, sumber daya rizki, sumber daya sehat, sumber daya dan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman berkaitan dengan umur dan waktu yang Allah karuniakan ini. Awalam nu'amirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkara wa ja'akumud nadhir faduku famalid zalimina min nasir. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir? Untuk berpikir aja sudah Allah tetapkan itu untuk ditanyakan tuh. Dengan umur yang panjang apa nggak sempat berpikir? Ya, tentu ini mengingatkan bahwa umur harus dimanfaatkan sebaik-baiknya sebagai input agar bisa mendatangkan manfaat yang sebesar-besarnya, yaitu berbentuk amal soleh. Dan karena dengan amal soleh kita mendapatkan ridha, pahala dari Allah, dan juga Allah tidak melarang kita mendapatkan manfaat duniawi semata. Maksudnya tambahan dari manfaat selain pahala, kita mendapatkan manfaat dunianya. Apakah itu rizkinya yang bertambah, kesehatannya yang bertambah, atau hal-hal lain dari karunia Allah yang Allah berikan pada hamba-hambanya dunia juga bertambah. Oleh karenanya, sahabat sekalian, bagaimana kita mengukur manfaat dalam konteks persamaan produktivitas yang disampaikan di atas? Output dibagi input. Outputnya adalah manfaat. Manfaat yang kita peroleh adalah manfaat dunia dan manfaat akhirat. Allah tidak menafikan manfaat duniawi itu. Dalam surat An-Nisa 134 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man kana yuridu thawabad dunya fa indallahi thawabud dunya wal akhirah. Wa kana Allahu sami'an basira. Barang siapa yang menghendaki manfaat dunia saja, maka ia merugi. Artinya dia hanya mengambil manfaat dengan bekerjanya, dengan upayanya, dengan perbuatannya, mengisi waktu-waktu hidupnya itu, hanya memperoleh manfaat dunia semata. Yang dikejar cuma rizki, yakni harta. Yang dikejar cuma sehat. Tapi dia dengan aktivitasnya itu, dia peroleh dunianya tanpa memperoleh pahala dari Allah, tanpa memperoleh manfaat di akhirat. Maka ia merugi. Karena Allah menyampaikan di sisi Allah, fa indallah thawabud dunya wal akhirah. Di sisi Allah itu ada manfaat dunia dan ada manfaat akhirat. Karena manfaat dunia itu Allah yang memberikannya. Apabila Allah ridha, tentu pemberiannya lebih dimurahkan oleh Allah, karena Allah maha pemurah terhadap hamba-hambanya, dan Allah itu maha mensyukuri akan kebaikan hamba-hambanya. Maka hendaklah kita menanamkan keyakinan bahwa semua aktivitas kita harus berorientasi manfaat akhirat dan manfaat dunia, kalau memang dari amalan itu bisa diraih manfaat dunianya.
Seperti bekerja, kita mendapatkan manfaat dunianya rizki atau gaji misalnya, tapi jangan lupa bahwa amalan bekerja kita itu mendapatkan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau diniatkan bekerja itu sebagai ibadah. Dalam ayat yang lain Allah berfirman pula, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi fiha wa hum fiha la yubkhasun." Al-ayah. Barang siapa yang menghendaki manfaat dunia saja, jadi dia seorang bekerja hanya mendapatkan gajinya saja, reward dari pekerjaannya itu di dunia saja, niscaya kami berikan pada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia tidak dirugikan. Allah nggak merugikan. Ya, dia sudah kesepakatan, maka dia dapat gajinya itu. Allah tidak mencegahnya. Walaupun dia tidak niat untuk beribadah kepada Allah dalam bekerjanya, tetap Allah silahkan ya lembaga itu atau perusahaan itu menggajinya. Allah tidak tahan. Allah berikan itu sesuai dengan kesepakatan manusia. Allah tidak halangi hal itu. Tetapi Allah ingatkan itulah orang-orang yang tidak memperoleh manfaat di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat pahala apa yang telah mereka kerjakan di dunia, sia-sia apa yang telah mereka kerjakan. Na'udzubillahi min dzalik. Tentu kita tidak berharap kita mendapatkan gaji tapi tidak dapat pahala, tidak dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak berharap kita tetap sehat tapi dapat murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, semisal contoh yang sederhana, ada obat, ini obat manjur sekali, ternyata arak, ya seperti beberapa waktu yang lalu di medsos tersebar obat COVID itu arak Bali misalnya. Ya, arak Bali disebarkan sebagai obat COVID. Ya, ini sesuatu yang mungkin dia dapat manfaat dengan kesembuhan dari arak itu, tapi di sisi Allah, Allah tidak meridhoinya. Nah, ini adalah satu ilustrasi saja berkaitan dengan ayat ini. Siapa yang menghadapi manfaat dunia, Allah kasih itu manfaat dunia. Tetapi dia apabila melanggar perintah Allah, tidak diniatkan ibadah kepada Allah dalam aktivitasnya, maka dia sia-sia di sisi Allah, tidak mendapatkan ganjaran dan pahalanya, dan tidak mendapatkan kebaikan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala mendorong kita dengan sumber daya yang kita miliki melakukan aktivitas amal untuk negeri akhirat dan juga untuk mengambil manfaat dunia sebagaimana Allah jelaskan dalam surat Al-Qasas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wabtahi fima ataqallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Al-ayah. Carilah olehmu dengan apa-apa yakni sumber daya yang Allah anugerahkan kepadamu kehidupan negeri akhirat, tentu dengan amal soleh. Kita niatkan lillahi ta'ala karena kita telah mengikrarkan diri setiap hari, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu ikrar kita setiap hari bahwa segala aktivitasku, sholatku, ibadah khususku, ya pekerjaanku, semua aktivitasku ini untuk meraih pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu kehidupan negeri akhirat yang kita kejar dengan ridhonya Allah. Kemudian Allah ingatkan, jangan kamu melupakan nasibmu dari manfaat dunia itu. Jangan melupakan nasibmu. Silahkan engkau mengambil manfaat dunia. Karena di sisi Allah ada manfaat dunia dan ada manfaat akhirat. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alangkah produktifnya seseorang mukmin yang bisa mengalokasikan karunia itu untuk mendapatkan ridha Allah. Maka karena itulah Allah menyuruh hamba ini bergembira. Siapa yang diperintah bergembira? Dalam surat Yunus 58 Allah berfirman, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi
Fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kalau seseorang hamba mendapatkan karunia, manfaat dunia itu dia dapat dengan amalnya. Kemudian dengan amalnya itu selain dia dapat manfaat dunia, dia dapat ridha Allah, dia dapat rahmat Allah, kecintaan Allah karena amal perbuatannya itu, maka bergembiralah dia. Karena manfaat itu menjadi optimum. Dunianya dapat, ridha Allahnya dapat. Jadi ridha Allah tidak hanya diperoleh dengan sholat. Semua bentuk amalan bisa mendapatkan ridha Allah apabila sesuai dengan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang Allah SWT. Termasuk di dalamnya bekerja, melayani customer. Ini semua adalah peluang-peluang yang terbuka bagi kita meraih manfaat besar di sisi Allah. Kita dapat mendapatkan manfaat semisal gaji, juga mendapatkan ridha Allah yang besar. Inilah yang dimaksud dengan orang yang mendapat karunia Allah di dunianya dan sekaligus dia dapat rahmat Allah. Hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada kekayaan yang bisa mereka kumpulkan. Kalau semata-mata kaya, tidak dapat ridha Allah, rugi dia. Karena dia hanya mendapat manfaat dunia saja. Tidak mendapatkan rahmat Allah. Celaka dia dalam hidupnya. Na'udzubillahi min dzalik. Sekilas memang seperti sukses. Tapi sesungguhnya Allah telah menyampaikan, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina amala. Orang-orang yang merugi dia. Walau dia menyangka telah melakukan amal yang sebaik-baiknya. Karena dia tidak mendapatkan rahmat Allah. Tapi kalau karunia-Nya Allah berikan. Siapa yang meminta karunia Allah dengan perbuatannya semata-mata dapat karunia dunia itu Allah berikan. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Hud tadi. Itulah karunia plus rahmat dari amalan yang bisa kita kerjakan. Kita mendapatkan manfaat dunia dan manfaat akhirat sekaligus. Dalam beberapa ayat disebutkan di antaranya surat Al-Baqarah 64, "Falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin." Ya. Maka kalau tidak karena adanya karunia Allah dan rahmatnya atasmu, niscaya kamu tergolong orang yang merugi. Ya. Kalau karunia tanpa rahmat, rugi dia. Inilah yang Allah jelaskan kepada kita hamba-hamba yang beriman. Oleh karenanya, manfaat dirasakan langsung dan manfaat yang tidak dirasakan langsung. Manfaat ridha Allah itu seolah-olah tidak dirasakan oleh si hamba. Padahal Allah telah menetapkan apabila niat baik dan amal bentuk amalannya baik, pasti dia mendatangkan manfaat. Hanya kita karena maha lembutnya Allah dalam mendatangkan manfaat kepada hambanya, maka banyak manusia tidak menyadari hal itu. Kita sering manfaat yang dirasakan langsung, semisal gaji, sembuh, ya, dan sebagainya. Padahal seringkali manfaat tidak langsung itu memberi manfaat yang jauh lebih besar. Ya, tidak adanya rahmat Allah, adanya ridha Allah itu justru mendatangkan manfaat lebih besar. Manfaat yang dirasakan langsung di antara tambahan rizki, pujian, jabatan, ya, ini adalah manfaat langsung yang dirasakan. Banyak manusia terkecoh dengan manfaat yang langsung ini. Padahal manfaat yang tidak dirasakan secara langsung itu justru lebih besar, yaitu pahala dan ridha Allah, rahmatnya, ketenangan hati, kelapangan hati. Inilah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah ridha, pasti ditambahkan karunia itu kepada hambanya. Kita insya Allah telah banyak mengulang ayat surat At-Talaq ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Al-ayat, barang siapa bertakwa kepada Allah, dia beramal sesuai dengan koridor yang diberikan Allah dan Rasul-Nya,
maka Allah ridha padanya, maka Allah akan mengadakan dengan ridhonya itu jalan keluar bagi segala urusannya. Dimudahkan segala urusan hidupnya. Diberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Barang siapa bertawakal hanya pada Allah saja atas amal-amalnya, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Allah ridha, Allah cukupkan keperluannya. Manfaat dunia Allah karuniakan padanya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Allah maha berkehendak. Dan apabila Allah berkehendak, tinggal berkata kun fayakun, jadi jadilah dia. Allah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Oleh karenanya sahabat sekalian, hidup produktif adalah bagaimana kita mengalokasikan sumber daya yang kita miliki, yang telah dikaruniakan Allah, baik waktu, pikiran, tenaga, harta, untuk melakukan aktivitas amal kebaikan dengan membuat pilihan-pilihan yang cerdas secara terus-menerus dengan berbagai bentuk variasi amal kebaikan. Saat kita bekerja, maka amal yang kita lakukan adalah bekerja dengan baik. Saat azan dikumandangkan, maka saat itu kita beralih, bervariasi lagi, meninggalkan pekerjaan kita untuk melaksanakan ibadah sholat. Ini bentuk amalan variasi dalam hidup. Dengan kita lakukan itu semua dengan semangat syukur kepada Allah dan keinginan yang tinggi, bukan beban. Makna dengan semangat syukur artinya bukan karena ini kewajiban. Ada orang yang bekerja kemudian ada azan diminta oleh teman, kita sholat. Astagfirullah, udah mau waktu sholat lagi. Rasanya beban. Tidak, sholat. Alhamdulillah kita memenuhi panggilan sholat dengan semangat. Ya, ini kan ada rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keinginan yang tinggi untuk berbuat kebaikan, semangat untuk mengisi waktunya, umurnya berbuat kebaikan, baik untuk dirinya, untuk orang lain, untuk keluarganya, serta tawakal meraih manfaat besar di dunia dan akhirat. Ada beberapa kata kunci dari definisi ini. Yang pertama berkaitan dengan melakukan amal terbaik dengan sumber daya yang Allah karuniakan kepada kita dengan pilihan-pilihan yang cerdas. Karena Allah memerintahkan kepada kita dengan sumber daya yang Allah berikan itu kita beramal optimum sesuai dengan waktu-waktunya. Allah berfirman, "Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala." Sesungguhnya kami menjadikan apa yang di bumi sebagai perhiasan baginya, sebagai sumber daya bagi manusia itu, agar kami menguji mereka, siapa di antara mereka yang terbaik perbuatannya dengan sumber daya yang Allah karuniakan kepadanya di dunia itu. Jadi kita telah dikaruniakan sumber daya, bagaimana kita memanfaatkan sumber daya umur, pikiran, tenaga kita, rizki yang kita peroleh untuk melakukan output berupa amal kebajikan, amal soleh, yang manfaat dari amal itu dunia dan ridho atau rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat yang lain, yang menjadikan mati dan hidup di dunia ini, supaya dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Jadi amal yang terbaik adalah amal sesuai tingkat kepentingannya pada waktu untuknya. Jadi setiap amal punya waktu-waktunya. Sholat punya waktu-waktunya. Saum punya waktu-waktunya. Ya, jadi setiap amalan ada waktunya. Yakni melakukan sesuatu dengan pertimbangan mendahulukan mana yang lebih penting menurut syariat pada waktunya. Seperti syariat mementingkan menjalankan atau menjaga hal yang rukun, kemudian wajibnya dilanjutkan sunnahnya. Sebagai contoh,
dalam surat An-Nur ayat 36-38 ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya pada waktu pagi dan petang. Yani orang yang beribadah, seseorang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah dan dari mendirikan salat dan dari membayar zakat. Ketika dia sibuk bekerja, datang panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak dilalaikan oleh pekerjaannya itu. Dia konsentrasi saat itu yang terbaik adalah memenuhi panggilan Allah untuk salat. Maka orang yang demikian ini Allah puji. Sesungguhnya mereka melakukannya karena takut di hari akhir yang penglihatan menjadi goncang. Mereka mengerjakan itu supaya Allah memberi balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik agar mendapat manfaat yang lebih besar dari apa yang telah mereka kerjakan. Supaya Allah menambah karunia-Nya kepada mereka. Manfaat dunia Allah tambah berupa karunia itu. Dan Allah memberi rizki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa batas. Dia bekerja yang dia sisihkan untuk sholat, maka jaminan rizkinya Allah jamin. Walaupun saat itu dia melupakan pekerjaannya sementara untuk beribadah dengan sholat. Demikian pula zakat dan sebagainya. Jadi produktif adalah melakukan amal yang menjadi prioritas sesuai dengan kesempatan waktu dan sumber daya yang tersedia. Pada waktu bekerja, maka yang produktif saat itu adalah melakukan pekerjaan dengan cara yang terbaik, dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat dimanfaatkan. Produktif adalah saat sumber daya yang sama, kita meraih lebih besar pahala. Dan besarnya pahala itu adalah amal yang terbaik sesuai dengan yang diperintahkan atau disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Jangan dikira bahwa bekerja bukan sesuatu yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita membedakan orang yang sholat dengan bekerja. Orang yang sholat pada waktunya dia meraih pahala yang maksimum, yang optimum dia. Demikian juga saat dia waktunya bekerja. Karena sholat ada waktunya, bekerja pun ada waktunya, keluarga pun ada waktunya. Ya, makanya Nabi SAW dalam sebuah hadis menyampaikan, bagilah malammu untuk dirimu, untuk keluargamu, dan untuk Tuhanmu. Nabi mengaturkan kepada kita, bagilah malammu untuk dirimu, ya kita makan, kita tidur, istirahat untuk dirimu. Untuk keluargamu, kita makan bersama, bercengkramah dengan keluarga, ya melihat, menengok bagaimana, memperhatikan anak-anak kita bagaimana. Ini adalah hak keluarga. Dan untuk Tuhanmu, kita ibadah, sholat, mengaji, dan mungkin sholat malam, serta berzikir. Bagilah malammu untuk dirimu, untuk keluargamu, dan untuk Tuhanmu. Nah, berkaitan dengan bekerja, saya nukilkan sebuah hadis sahih dari Imam Tabrani. Ketika Rasulullah melewati kelompok sahabatnya, para sahabat melihat saat itu ada seorang pemuda yang kuat dan giat dalam bekerja. Mereka berkata, alangkah baiknya sekiranya kekuatannya digunakan untuk jihad di jalan Allah. Maksudnya ikut perang di jalan Allah. Maka Nabi SAW bersabda, jangan kalian ungkapkan itu. Karena jika ia keluar dari rumahnya dan bekerja untuk anaknya yang masih kecil, maka ia termasuk jihad di jalan Allah. Jika ia keluar bekerja untuk kedua orang tuanya yang sudah tua, yakni untuk menghidupi nafkah orang tuanya, maka ia termasuk jihad fisabilillah. Jika ia keluar bekerja untuk dirinya sendiri sehingga menjadi iffah, yakni memiliki harga diri untuk tidak menjadi peminta-minta, ya, dengan bekerja dia tidak minta-minta kepada orang lain, itu iffah, maka ia berada jihad fisabilillah.
Tetapi jika ia keluar untuk bekerja semata-mata riya dan sombong untuk meraih dunia semata, tidak mendapatkan ridha Allah di dalamnya, maka ia berada di jalan syaitan. Sahabat sekalian, jadi waktu kita bisa alokasikan untuk ibadah salat, puasa, bekerja, ya, bertemu dengan orang, melayani customer, itu semuanya kalau diniatkan lillahi ta'ala, karena peluang bagi kita untuk beramal soleh kepada siapa saja yang kita temui, maka ini tergolong produktif karena mendapatkan manfaat dunianya dan sekaligus mendapat manfaat akhiratnya. Dalam hadis Nabi SAW masih diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Rasulullah bersabda, man amsa kallan min amali yadihi amsa maghfuran lah. Barang siapa yang sore hari duduk kelelahan lantaran pekerjaan yang telah dilakukannya seharian, maka ia telah dapatkan sore itu dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah rahmat Allah. Mereka telah mengalokasikan waktu untuk bekerja, dan dengan pekerjaannya itu justru Allah mengampuni dosa-dosanya. Jadi yang dapat terampuni dosa itu bukan semata-mata sholat, bukan semata-mata puasa Ramadan. Man shoma ramadhana iman wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Orang puasa yang ikhlas, wahtisaban, kesungguhan, maka dia akan mendapatkan ampunan. Jadi bukan puasa saja, bukan sholat saja, bukan umroh saja yang mendapatkan ampunan. Bekerja yang menyebabkan dengan kesungguhannya dia lelah, Allah ampunkan sore harinya. Jadi setiap hari mereka yang bekerja di pagi hari sampai sore hari lelah, dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala atas khilaf dan dosanya. Dikuatkan dalam hadis Tabrani yang lainnya, sesungguhnya di antara dosa-dosa itu terdapat satu dosa yang tidak dihapuskan dengan sholat, puasa, haji, dan umroh. Sahabat pun bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apa yang dapat menghapuskannya? Ini dosa spesial nih, yang tidak bisa dihapus oleh sholat, tidak bisa dihapus oleh puasa. Dosa spesial. Nabi menjawab, semangat dalam mencari rizkilah yang bisa menghapuskan dosa-dosa tertentu itu. Hanya Nabi tidak jelaskan dosa-dosa apa itu. Tapi ada sesuatu dosa yang tidak bisa dihapus dengan sholat, tidak bisa dihapus dengan puasa, bahkan haji atau umrah. Nabi mengabarkan dia hanya bisa dihapus dengan semangat mencari rezeki yang halal tentunya. Sahabat sekalian, karena waktu sudah pukul 8.50, maka saya cukupkan terlebih dahulu dari bahasan materi kajian pagi hari ini. Untuk selanjutnya saya persilahkan bila ada yang ingin didiskusikan dan ditanyakan. Baik Ustadz, jazakumullah atas paparan materinya. Di chat sudah ada satu pertanyaan, namun Bapak Ibu jika nanti ada yang ingin mengajukan pertanyaan baik secara langsung, lisan, atau melalui chat masih bisa ya, silakan. Saya bacakan terlebih dahulu untuk satu pertanyaan ya Ustadz. Dari Ibu Nur. Silakan. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Apa ciri-ciri amal yang diterima oleh Allah? Karena saya sering khawatir apa yang saya kerjakan sia-sia dan tidak diterima Allah. Itu Ustadz. Baik, yang pertama, insya Allah alhamdulillah kita semua hamba yang beriman. Iman inilah yang menjadi kunci utama diterimanya amal. Yang kedua adalah amal yang diniatkan lillahi ta'ala. Semua amalan yang kita kerjakan hendaklah diniatkan karena Allah, bukan riya. Karena diumpamakan di dalam Al-Quran, orang yang beramal riya seperti adanya debu atau pasir di batu hitam, kemudian diterpa hujan lebat.
tentu tidak akan tersisa pasir di atas batu itu. Ini adalah amalan yang dilakukan karena riya. Yang boleh bisa terjadi orang beriman, kemudian dia melakukan amalnya dengan riya. Bisa terjadi itu. Oleh karenanya hendaklah dilakukan dengan ikhlas. Yang ketiga, amalan itu akan diterima bila sesuai dengan apa yang Allah dan Rasul-Nya tetapkan, dengan batas-batasannya. Secara syariat, dia lakukan dengan benar sesuai batasannya. Yang mudah saja seperti halnya sholat kita, maka ada rukun-rukunnya. Apabila rukunnya itu tidak dipenuhi, semisal sholat, dia tidak baca Fatihah langsung qul huwallahu ahad karena ingin cepat, maka batallah sholatnya. Jadi tidak memenuhi cara yang telah disyariatkan untuk sah atau tidak sahnya amalan itu. Jadi paling tidak 3 hal ini yang menjadi kunci untuk diterimanya amal. Yang pertama, didasari atas iman. Tentu alhamdulillah kita diberikan Allah hidayah. Ya, Allah karuniakan hidayah besar ini, kita semuanya beriman. Tinggal yang kedua, yaitu menjaga amal-amal kita untuk ikhlas lillahi ta'ala. Dan yang ketiga adalah berkaitan dengan kebenaran amalnya. Insya Allah dengan 2 yang terakhir itu, ikhlas dan benar, menjadikan amal kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu yang bisa disampaikan Mas Rahmat. Baik, terima kasih Ustadz. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Bu Nunik atas pertanyaannya. Baik Bapak Ibu, dipersilakan bagi yang akan mengajukan pertanyaan, baik secara langsung atau melalui chat. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Silakan, Assalamualaikum. Silakan Ya, Mas. Ustaz, ya, jazakallah Ustaz, ya tadi sudah dijelaskan bahwa produktivitas dalam bekerja, ini konteksnya kita bekerja Ustaz, bahwa memberikan amal terbaik bisa kita bekerja ya, dengan sumber daya yang ada. Alhamdulillah itu indikatornya. Kemudian yang ingin saya tanya Ustaz, ini terkait dengan kondisi fenomena yang ada di lingkungan kerja ya pada umumnya, bahwa saya menemukan misalnya ada 2 golongan gitu ya, yang itu umumnya terjadi. Golongan pertama itu adalah orang-orang yang menjunjung tinggi pedoman organisasi gitu ya, yang mana dia sangat menjunjung tinggi hak dan kewajiban karyawan misalnya gitu Ustaz. Jadi berangkat jam 8, pulang misalnya jam 5 sore. Di luar itu maka harus ada hak yang diberikan kepada karyawan, lembur dan lain-lain gitu kan. Sehingga on time gitu ya, karena dia merasa semua itu ada porsinya untuk keluarga, untuk kantor gitu kan. Jadi nggak bisa berlebihan. Tapi ada juga golongan yang kedua yang bekerja itu tanpa waktu gitu Ustaz. Tanpa waktu dan itu sangat ikhlas dan lain-lain gitu kan. Jadi dia sangat cuman intinya bekerja bisa lebih daripada jam kerja gitu kan. Nah yang ingin saya tanyakan, dalam kondisi fenomena yang ada seringkali golongan ke-1 dan golongan kedua ini merasa paling baik gitu kan. Walaupun dari sudut pandang masing-masing ini benar gitu Ustaz. Tapi terkadang ada saling yang kedua merasa kerjanya nggak ikhlas, masa jam 5 udah pulang. Tapi golongan yang lain merasa itu adalah hak dan kewajiban yang itu dijunjung tinggi. Nah, bagaimana pandangan Ustadz terkait dengan 2 golongan yang menurut saya ini pandangannya dua-duanya baik, namun sayangnya dalam fenomena yang ada saling sindir-menyindir. Ini saya rasa ini adalah fenomena yang ada di semua perusahaan Ustadz ya. Ustadz mohon pandangannya. Baik, terima kasih. Saya ingin memberikan satu ilustrasi yang dibahas dalam beberapa kitab fikih ya, berkaitan dengan bagaimana setiap orang memiliki prioritasnya masing-masing. Tetapi diharapkan masing-masing memenuhi kewajiban yang telah dia ikrarkan atau dia tetapkan. Ada 2 orang melakukan perjanjian atau komitmen untuk mengunjungi atau berziarah ke kawannya atau ke orang lain yang meninggal. Yuk kita janjian ya. Baik saya jemput ya, baik ya, udah janjian. Besok mau dijemput, mau ziarah. Ternyata sampai di rumahnya saat dijemput temannya ini, ayo berangkat. Sorry deh, kamu duluan deh katanya. Loh kenapa? Nggak jadi saya.
Kenapa? Saya mau makan. Tentu kaget orang temannya ini. Makan. Ya Allah, kamu gimana sih? Ini mau ziarah kok sibuk makan? Nah, boleh jadi si teman anggap yang menjemput ini A, teman yang mengatakan mau makan ini B, si A itu sudah sangka buruk kepada si B. Karena jawabannya dia mau makan. Padahal dia sudah komitmen untuk takziah atau ziarah. Kemudian setelah didalami, kenapa kamu mau makan? Saya ini punya mah kambuhan. Tiba-tiba perut saya sakit ini. Kata dokter, biasanya kalau begini saya harus makan. Udah. Nah, maka secara hukum, si B tadi yang mengatakan saya mau makan, dia benar karena mendahulukan fardu ain dari fardu kifayah. Dia mendahulukan kepentingan bagi dirinya, fardu ainnya adalah makan baginya. Karena kalau dia tidak makan, dia sakit. Sedangkan takziah adalah fardu kifayah. Nah, boleh jadi ketika tidak didalami sesuatu, timbul satu persepsi yang salah. Oleh karenanya, di dalam Sayyidina Ali berkata, jangan kamu menyalahkan saudaramu sebelum benar-benar memahami alasan saudaramu. Ya, jangan engkau menyalahkan saudaramu sebelum kau benar-benar menerima alasan dari saudaramu, mempersepsikan yang benar dari alasan itu. Karena masing-masing punya kebutuhannya. Sebagaimana diabadikan di dalam Al-Quran terkait dengan Nabi Sulaiman yang akan menghukum burung hudhud miliknya karena seharusnya datang tidak datang. Nabi Sulaiman berkata, kalau hudhud tidak bisa mengungkapkan alasan yang benar, maka aku akan hukum baginya. Tapi kemudian burung hudhud menyampaikan alasan yang benar. Saya melewati negeri yang di situ masih menyembah selain Allah dan sebagainya. Jadi memberi kabar yang baik, maka Nabi Sulaiman menerimanya. Dan itu menjadi pesan, jangan mempersepsi orang dengan persepsi sepihak tanpa mengetahui apa yang dia lakukan. Nah, dalam konteks tadi, selama komitmen dasarnya terpenuhi, jadi tadi kan komitmennya jam 5 misalnya itu disepakati, ya, maka itu telah memenuhi kewajibannya. Selebihnya harus dilihat karena masing-masing orang punya tadi fardu-fardu yang lain. Boleh jadi seorang wanita yang bekerja misalnya di rumah ada anaknya, ya ada anak yang tentu seharian di kantor dia harus pulang, anaknya yang perlu dirawat dan sebagainya, perlu diberi pendidikan sebagainya, ini boleh jadi dia sedang mengalokasikan waktunya untuk itu, maka sah-sah saja. Jadi oleh karenanya hendaklah kita pandai membaca hal-hal dari yang dikinerja dari semua anggota komunitas kita atau karyawan, ya masing-masing punya hal-hal yang berbeda dalam konteks tadi fardu ainnya, fardu kifayahnya, kewajiban dan sunnahnya. Begitu yang bisa disampaikan. Baik, terima kasih Ustadz. Pak Eko mudah-mudahan sudah menjawab ya atas pertanyaannya. Kemudian ada pertanyaan lagi Ustadz dari Pak Afif, Pak Sultan. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apakah contoh dosa yang tidak bisa dihapuskan dengan sholat, puasa, haji, dan umroh, serta dapat dihapuskan dengan semangat mencari rezeki tadi? Apakah ada contoh dosa yang seperti itu Ustadz? Baik. Ya tadi sempat saya singgung, Nabi menyampaikan hadis itu tanpa memberi penjelasan lebih lanjut berkaitan dengan dosa apa itu, wallahu a'lam. Tapi Nabi mensinyalir ada dosa yang itu hanya bisa dihapus dosa itu lewat semangat mencari rizki yang halal. Tapi Nabi tidak menjelaskan itu. Dan kebetulan sahabat Nabi biasanya telusuri terus, tapi pas hadis itu tidak menelusuri lagi. Jadi ya kita bertawakuf saja. Pokoknya ada, tapi dosanya apa? Wallahu a'lam, karena Nabi tidak menjelaskannya.
Begitu. Baik, seperti itu jawabannya. Bapak Ibu, apakah masih ada yang ingin bertanya? Dipersilakan jika masih ada yang ingin bertanya. Baik, sepertinya sudah tidak ada, Ustaz. Baik ya. Iya. Jadi untuk hari ini mungkin kita cukupkan ya, Ustadz dan para jamaah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz bisa kita pahami bersama dan bisa kita implementasikan ya dalam kehidupan bekerja maupun dalam kehidupan sehari-hari lainnya. Rekan-rekan sekalian, kami sampaikan terima kasih atas atensinya untuk hadir pada setiap hari Jumat pagi. Insya Allah di setiap pukul 8 sampai pukul 9 kurang lebih kita akan senantiasa untuk menyampaikan materi-materi dari ustadz-ustadz yang kita undang untuk bisa mengisi dalam kajian Jumat LPPM MUI. Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustadz tadi bisa kita pahami bersama, dan sebelum kita akhiri, saya ingatkan kembali bagi para peserta kajian untuk bisa mengisi link daftar hadir yang sudah disampaikan pada link Zoom. Dan terima kasih Ustadz atas kesediaan waktunya untuk bisa ya, sama-sama Pak Rahmat. Sama-sama. Mudah-mudahan terima kasih dan kesehatan. Amin, insyaallah, amin. Sama-sama. Dari saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon pamit duluan, insyaallah. Silakan Ustaz. Jazakallah. Baik Bapak Ibu, kita akhiri kajian ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin, istighfar, astaghfirullahaladzim, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. هبت كالريح 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 قوية شبت